Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Siskom, sistem komputer ya. Ini pelajaran sudah diberikan di SMK, SMA, SMMAK ya, kelas 10. Kemudian sistem komputer juga diajarkan di perguruan tinggi ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa sih sistem komputer itu gitu ya. Itu pertama kali, nanti ke sananya video-video selanjutnya mungkin akan lebih luas lagi menggali tentang sistem komputer. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama jadi di sistem komputer, jadi kita bahas yang dasarnya dulu mengenai pengertian sistem komputer ya. Kemudian apa saja sih di dalamnya gitu. Oke, kita lihat di layar di sana. Nah, ini PC ya. PC itu merupakan sebuah sistem di sini ya. Ada di sini bisa kita lihat ya, ada CPU-nya, ada keyboard, mouse, ada layarnya. Ini merupakan suatu kesatuan ya, sehingga bisa berjalan ya. Apa hubungannya dengan sistem komputer ya? Nah, kalau menurut pengertiannya, ini adalah sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan. Tadi perangkat-perangkat yang tadi ya, saling berhubungan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga menghasilkan informasi. Nah, ini yang penting, sehingga menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Ini pengertian sistem komputer secara umum ya. Jadi sistem komputer itu adalah kumpulan perangkat-perangkat yang saling berhubungan gitu ya. Nah, di sistem komputer itu ada yang namanya hardware yang tadi itu ya. Hardware itu bisa kelihatan secara fisik ya. Kemudian software itu nanti kita bahas secara ini, itu programnya ya, program dari komputernya itu dinamakan software. Kemudian brainware itu adalah penggunanya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem komputer. Jadi 3 komponen ini harus ada di sistem komputer. Kalau salah satunya nggak ada, nggak bakalan jalan ya. Sistem ini nggak bakalan jalan. Contohnya, hardware-nya ada, software-nya ada, brainware-nya nggak ada, penggunanya nggak ada, tetap nggak bisa berjalan ya. Komputer aja ngejogruk begitu ya. Kemudian software-nya ada, brainware-nya nggak ada, hardware-nya nggak ada, ya nggak bakalan jalan. Fisiknya komputernya nggak ada ya, hanya ada software dan pengguna gitu ya, itu nggak bakalan jalan juga. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, hardware di sini atau perangkat keras itu perangkat yang berfungsi melakukan proses input, masukan ya, kemudian pemrosesan, kemudian output atau keluaran. Jadi hardware di sini ada tiga kategori ya, tiga kategori. Jadi ada kategori untuk input, ada kategori untuk proses, kemudian kategori output. Nah, ini proses pada komputernya. Jadi ada input, ada proses, kemudian ada output. Nah, ini bagian dari input. Input di sini adalah maksudnya adalah sesuatu yang bisa untuk menginput data gitu ke komputer, itu yang dimaksud dengan input.
Nah, ini keyboard. Keyboard itu untuk mengetik ya. Di sana kita bisa mengetik inputnya ke komputer seperti memasukkan kalimat dan sebagainya, angka-angka ya, sehingga komputer bisa mengerti apa tujuan kita gitu. Kemudian perangkat input lainnya di sini ada CD-ROM atau DVD-ROM atau DVD-RW ya. Dulu pertama kali mulai ada itu namanya CD-ROM. Jadi perangkat yang bisa membaca CD. Itu tahun 95-an itu aneh CD-ROM. Karena itu baru pertama-tama kali keluar 95-96 itu baru mulai bermasyarakat di Indonesia terutama ya. CD-ROM ini untuk membaca CD. Jadi komputer lama sebelum ada ini nggak bisa nyetel film, nggak bisa nyetel musik melalui CD gitu ya. Nah, setelah ada CD-ROM ini baru kita bisa nyetel musik melalui CD-ROM ini. Kemudian yang ini adalah floppy disk drive ya. Maksudnya adalah untuk membaca floppy disk. Zaman dulu itu ada floppy disk, nanti ada di media penyimpanan, nanti saya perlihatkan ya apa sih seperti apa sih floppy disk gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah scanner ya. Scanner di sini fungsinya untuk memasukkan gambar ya. Contohnya misalnya kita punya KTP, kita masukkan ke sini seperti mesin fotokopi ya. Nah, itu scanner. Kemudian di sini ada bagian proses. Nah, di bagian proses ini adalah apa yang ada di dalam CPU ya. Misalnya di situ ada prosesor di sini ya. Ini sama ya, prosesor. Kemudian dan sebagainya di sini ya, ada VGA card, ada sound card dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari pemrosesan di sini. Jadi motherboard ini adalah rangkaian yang ada di dalam CPU. CPU ini yang tadi yang di pinggir yang besar itu. Nah, ini yang dimaksud yang disebut dengan motherboard. Itu adalah proses, kemudian selanjutnya output. Nah, output monitor, ini monitor ya, ini sama dengan ini monitor, ini untuk output. Jadi apa yang di inputkan tadi, kemudian apa yang diproses terlihatnya di monitor gitu ya. Kita ngetik ABCD muncul di monitor. Yang bawahnya juga sama, proyektor ya. Itu sama juga. Kemudian ada printer di sini. Printer itu output. Jadi alat untuk mencetak hasil kerja kita, misalnya ngedit foto atau mengetik ya. Yang ini juga sama, printer juga, cuma bedanya yang ini printer ada beberapa jenis, berarti printer inkjet, yang ini dot matrix namanya. Itu kalau inkjet itu printer yang menggunakan tinta ya. Kalau dot matrix dia sistem kerjanya menggunakan jarum, jadi ditusuk-tusuk begitu pakai pita,
sehingga muncullah gambarnya atau hurufnya misalnya. Kayak semacam printer yang di kasir itu, yang untuk struk pembelian itu sama juga kan, suka bunyi tiritit tiritit tiritit. Nah itu dot metric dia itunya, jenisnya gitu. Nah, media penyimpanan yang tadi dibicarakan, tadi ada floppy disk ini ya, yang tadi dibicarakan. Floppy disk itu disket. Zaman dulu disketnya ada yang disket yang besar, ada yang kecil. Kalau yang ini termasuk disket yang kecil yang agak kesini. Kalau dulu tahun 92, 93 itu disketnya besar-besar. Nah, kemudian tahun 94, 95 ini muncul disket yang ini bermasyarakat. Sampai tahun 2000-an mungkin masih dipakai ini. Tahun 2000, awal-awal tahun 2000 itu sebelum munculnya ini flash disk ya. Kesininya orang menggunakan flash disk untuk media penyimpanan data. Tapi yang pokok di sini adalah hard disk. Hard disk itu media penyimpanan data yang cukup besar kapasitasnya ya, dibanding dengan floppy disk, dengan yang ini, dengan flash disk gitu. Hard disk ini sekarang bahkan sudah mencapai terabyte ya. Kalau dulu saya ingat punya komputer waktu tahun 96 itu harddisknya cuma 850 megabyte. Nah, ini nggak sampai 1 giga ya. Sekarang HP aja udah 64 giga ya, 32 giga, 64 giga, bahkan ada yang 128 giga memorinya ya harddisk. Bayangkan dengan 850 mega dulu komputer ya, bukan HP. Sekarang HP itu ada yang 128 gigabyte. 128 giga berapa kali lipatnya ya? Mungkin 150 kali lipatnya kalau kita hitung ya. Nah, itu zaman dulu, makanya perkembangan komputer itu sangat pesat sekali. Prosesor saya ingat zaman dulu masih 486, 386 ya, 486. Saya dulu beli 486 itu Intel 486 itu merasa sudah canggih banget tahun begitu dulu tahun 96 ya. Kesininya baru beberapa bulan, baru 6 bulan muncul lagi ada Pentium. Istilah Pentium itu mulai Pentium 75 dulu, 75 MHz itu kecepatannya, clocknya. Kemudian muncul lagi Pentium 100, muncul lagi Pentium 200, Pentium 150, Pentium 200. Kesininya terus ada dual core to duo ya, macam-macam kesininya. Bahkan sekarang sudah canggih banget ya Intel Pentium yang sekarang ya, sudah generasi 10, 11 ya itu. Nah, kemudian ada lagi di sini CD-RW ya, kembali lagi sini CD-ROM atau CD-RW itu ada CD, ada CD-RW di sini ya. Kalau CD dia hanya bisa ditulis satu kali. Jadi kalau sudah diisi data, misalnya dibakar diisi data ya, itu udah. Kalau CD-RW dia bisa dihapus lagi. Jadi sama seperti di flash disk. Ya, di flash disk juga datanya bisa kalau misalnya penuh dihapus,
diisi ulang dengan data yang baru, ini bisa. Nah, kalau CD-RW, RW itu rewritable ya, jadi bisa ditulis ulang gitu ya, datanya bisa dikosongkan, dihapus, kemudian diisi lagi gitu. Itu bedanya CD dengan CD-RW. Nah, yang baru-baru muncul ini adalah SSD. SSD ini dia mungkin sebagai pengganti dari hard disk ya, nantinya ya, kemungkinan besar menggantikan hard disk. Hard disk ini yang ada di dalam komputer, penyimpanan yang ada di dalam CPU ya, atau laptop. Itu kalau beli komputer kan kita suka tanya kan, hard disknya berapa giga nih gitu ya. Sekarang rata-rata 500 giga itu udah standar ya, bahkan 1 tera sekarang ya. Dulu bayangin 850 mega, nggak sampai 1 giga ya. Nah itu. Nah, SSD dia lebih punya performa lebih bagus dibandingkan dengan hard disk ya, karena dia bentuknya memori seperti ini. Kecepatannya dia lebih cepat, cara bacanya dia lebih cepat daripada hard disk. Kenapa? Karena kalau hard disk, ini hard disk yang dibongkar nih, jadi kelihatan piringannya di dalamnya ya. Di sini ada piringannya, kemudian ada headnya. Ingat zaman film, kalau ada film-film zaman dulu kan, kalau nyetel musik tuh suka pakai itu alat yang di muter gitu. Nah, ini hard disk seperti itu, cuma kecepatannya ada yang sampai 7200 rpm, jadi 7200 putaran per menit ya, per menit. Bayangin betapa cepatnya dia muter ya. Oleh karena itu hard disk juga cepat sebetulnya membacanya dibandingkan dengan CD ya. Kalau CD nggak begitu cepat dia daya putarnya ya. Pembacaan datanya juga nggak begitu cepat dibanding dengan hard disk. Nah, kalau misalnya datanya ada di tengah-tengah, maka head yang ini, yang ke sini ini head, ada headnya untuk membaca, maka dia bergerak ke tengah gitu ya, sehingga dia bisa membaca data yang dari tengah sini gitu. Nah, itu butuh proses sedikit waktu ya. Beda dengan SSD. Kalau memori dia langsung, dia alamatnya dituju ke sana, langsung pret ke sana gitu. Nggak pakai mekanik seperti ini. Kalau hard disk masih mekanik dia. Makanya hard disk itu nggak boleh kegoyang ya, nggak boleh kena shock gitu. Kena shock itu kena goyangan yang luar biasa ya. Itu bisa menyebabkan kerusakan, bisa namanya bed sector. Kalau hard disk ada yang namanya bed sector, jadi tergores ininya sehingga rusak di sel tertentu gitu. Nah, itu yang dinamakan bed sector di hard disk ya. Selanjutnya ini adalah media penyimpanan ya. Udah mungkin ya, hanya sebagai bayangan saja. Nah, yang kedua tadi kan itu adalah hardware. Nah, yang kedua adalah software. Software atau perangkat lunak. Tapi kita lebih mengenalnya software ya. Perangkat lunak itu istilah lain, istilah dalam bahasa Indonesia, bahasa yang bakunya. Nah, di sini ada sistem, ada aplikasi. Jadi dibagi dua kelompok perangkat lunak itu ya. Ada sistem dan ada aplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu adalah software yang dasarnya ya. Dasarnya. Contohnya apa? Windows ya, Linux gitu ya, Mac OS. Itu software sistem atau perangkat lunak sistem. Nah, dibagi dua di sini, ada yang berbasis teks, ada yang berbasis
GUI. Berbasis teks seperti apa? Seperti DOS. Kemudian banyak ya, ada bahasa C, bahasa assembler itu. Nah, ini sistem yang berbasis teks. Nah, beda dengan sistem yang berbasis GUI ya. Berbasis GUI itu misalnya Windows tadi ya. Windows atau macOS ya, atau Linux. Namun yang familiar mungkin di Indonesia adalah Windows ya, yang lebih familiar. Kemudian selain sistem, dia ada aplikasi. Aplikasi itu software yang menempel pada sistem. Contohnya ada untuk keperluan Office di sini ya, untuk internet, untuk desain, untuk game, audio video ya. Nah, Office itu seperti apa? Contohnya ya, keperluan untuk Office ya, untuk mengetik misalnya Microsoft Word, untuk presentasi ada PowerPoint ya. Itu yang terkenalnya ya. Ada untuk menghitung, ada Excel ya, untuk membuat tabel dan sebagainya. Nah, software aplikasi internet banyak lah ya, kayak Mozilla, Firefox gitu ya. Kemudian Google banyak Google di situ programnya, di program untuk internet Explorer ya, itu banyak. Kemudian aplikasi desain apa saja, misalnya ada CorelDRAW, Photoshop, apalagi banyak ya di situ. Itu yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, 3D Max gitu ya, banyak ya, SketchUp. Itu software aplikasi di bidang desain ya. Aplikasi di game, wah ini udah banyak yang tahu ya, game apa saja. Kemudian ada aplikasi audio video. Nah, aplikasi audio ini seperti ini. Adobe Audition ini dipakai untuk merekam percakapan sekarang. Nah, sekarang ini suaranya berasal dari rekaman dari Adobe Audition ini. Kemudian banyak lagi ya, software, ada Cubase, ada Nuendo, ada Pro Tool ya, itu software yang profesional ya untuk recording. Kemudian ada aplikasi di bidang video ya, seperti Filmora, kemudian apalagi OBS, banyak ya, banyak. Itu mungkin sekilas tentang software ya. Jadi ada dua kategori, ada sistem dan aplikasi ya. Selanjutnya ini adalah brainware. Brainware itu adalah orang yang menggunakan komputer tersebut gitu ya. Jadi tadi ada hardware, ada software, ada brainware. Nah, yang pertama di sini ada sistem analis ya. Sistem analis itu adalah orang yang, ini ada pengertiannya, orang yang melakukan rancangan atau menganalisa sistem ya, yang akan dikerjakan oleh seorang programmer. Jadi intinya sistem analis itu adalah konseptor ya. Jadi misalnya Microsoft Office aja ya. Nah, sistem analis itu orang yang merancang Microsoft Office-nya. Jadi di Microsoft Office itu harus seperti apa sih, harus keperluannya untuk apa, harus misalnya di Word itu fasilitasnya ada apa saja gitu ya. Nah, itu sistem analis ya. Kemudian programmer. Programmer itu adalah orang yang mengerjakan programnya ya.
program dari sistem analis tadi. Jadi sistem analis punya konseptor, sebagai konseptor, programmer lah yang menjalankannya gitu ya, yang membuat programnya, yang mengerjakan programnya. Kemudian operator ialah seorang yang menjalankan program yang telah dikerjakan oleh seorang programmer. Ini bukan programmer ya. Nah, kita ini yang menggunakan ini Adobe Audition, kemudian PowerPoint, Microsoft Word, itu kelasnya ada di kelas operator ya. Itu kecuali kita bisa memang memprogram komputer gitu, misalnya kita jago visualisasi gitu ya. Nah, itu bisa jadi programmer kita kelasnya. Oke, mungkin sekian ya, ini kesimpulan kita pertemuan ini. Jadi hardware komputer itu terdiri dari 3 komponen ya, ada input, ada proses, dan ada output ya. Perkembangan komputer sangat cepat. Ini bertujuan untuk mempertinggi performa yang mengarah pada suatu alat multimedia. Seperti ingat zaman dulu ya, zaman dulu komputer mau nyetel MP3 itu nggak bisa. Zaman dulu kita masukkan itu aja pakai DOS ya. Jadi masukkan disket dulu baru muncul di layar. Kalau sekarang kan tinggal pencet power, sudah langsung bisa digunakan Windows-nya ya. Itu perkembangannya sangat pesat sekali ya. Sekarang komputer bisa macam-macam, bisa nyetel musik, nyetel video dan sebagainya. Itu sudah mengarah ke alat multimedia. Nah, kinerja hardware itu akan sempurna apabila ada software dan brainware. Jadi kalau ketiga-tiganya komponen ini harus ada. Salah satu nggak ada, nggak bakalan jalan itu. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Selanjutnya mungkin dalam sistem komputer yang kedepannya itu akan dibahas tentang sistem bilangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.